Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa datang di tempat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersyukur kita bisa ada di tahun yang baru. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau katakan Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Mari tinggikan namanya Yesus. Haleluya. Kau Allah
tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang hebat dalam hidup kita. Kuasanya yang besar, kuasanya yang mulia telah kita rasakan. Kita mau katakan betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Kuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita tinggikan nama Dia. Mari katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Silakan duduk. Kita mau serukan namanya
karena Dia adalah Allah kita, Tuhan dalam hidup kita. Takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya Tuhan.
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku, Cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. nyanyi bersama. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kiranya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini semua karena anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan pujian kami ini layak di hadapan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya telah kami lewati tahun 2020 Tuhan. Oh dengan kesalahan apapun ya Tuhan yang telah Engkau ampuni. Kini kami mengikuti tahun 2021 Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Berikanlah kami pelita-Mu yang terang di hadapan kami ya Tuhan. Janganlah sampai kami terjerumus dalam kesesatan ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Berikanlah hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami makin hari makin setia akan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Begitu semuanya ya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang di sini, layakkanlah selalu memuji Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami yang kudus. Terima kasih Bapa. Kiranya pagi hari ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Layakkanlah firman-Mu didendangkan oleh hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau sembunyikan di balik jubah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan bergaung dan bergema. Biarlah semua yang mendengarkan akan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah bersuka cita pagi ini. Inilah ibadah raya Minggu Perdana 3 Januari 2021. Dan kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di ruang utama Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jajak. Juga mereka yang ada di ruang doa dan di rumah masing-masing. Belum lama kita memperingati Natal dan masih dalam suasana Natal. Tapi sebelum saya lanjut dengan khotbah saya, tolong tetap memakai masker dengan baik dan benar, jangan dipelorot saudara-saudara. Ya, tetap. Baik. Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya membacanya demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh roh, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya sangat bersyukur sekali dengan ayat-ayat yang sudah dibaca ini. Bahwa Yesus Allah yang kekal, yang tidak berubah selama-lamanya, yang adalah roh itu. Saudara-saudara, saat dia menjelma menjadi manusia, dia tidak tinggal terus jadi bayi. Ayat itu berkata dia bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya percaya setiap kita mau supaya anak-anak yang dilahirkan bertumbuh sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Sangat menyedihkan kalau tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat 40 dan ayat 52 kita mau belajar hari ini. Yang pertama, ada prinsip pertambahan.
Ada prinsip pertambahan. Saya percaya apalagi di tahun 2021 yang belum kita tahu ke depan ini. Kita berdoa supaya Tuhan terus bahkan memberi pertambahan berkat. Amin. Senang sekali kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya semakin bertambah diberkati Tuhan. Senang semua. Tapi ya tolong Bapak Ibu Saudara, ingat selalu ayat Amsal 11 ayat 1. Bahwa neraca yang berat sebelah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan hanya senang diberkati, tambah diberkati secara materi saja. Mau yau ngerti, Tuhan pun mau supaya kita bertambah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan stagnan, jangan berhenti. Jadi yang pertama dari kebenaran Yesus bertambah besar. Tuhan mau kerohanian kita bertambah baik. Semakin bertambah baik. Jadilah anak Tuhan yang makin baik. Jangan makin jahat. Jangan makin merusal, saudara-saudara. Tapi bertobat, berhenti dari yang jahat menjadi tambah baik. Tambah indah, ya. Senang orang melihat. Ayat itu, ayat 52, makin berkenan, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, makin indah. Ya, sesuatu yang indah itu mahal. Dan saudara-saudara, biar kita menjadi gereja yang indah, makin manis. Sering pakai kalimat atau frase domba yang manis, domba yang dengar-dengaran, anak yang manis, anak yang menurut, anak yang taat, yang manis, makin bertambah berkenan, ya, semakin terang, semakin bertambah mulia. Jadi ada prinsip pertambahan. Makin sabar, makin lembut. Ya, saya percaya ini perlu proses. Dan sekian lama kita jadi Kristen, paling sedikit ada perubahan menuju yang baik. Dari yang kurang sabar menjadi sabar dan terus. Jadi lembut. Ya, tidak kasar. Tidak keras. Tidak main tangan, tidak suka banting piring. Saudara-saudara, tidak lagi gebrak pintu karena papa mama kasih tahu, kasih nasihat. Saudara-saudara, ada prinsip pertama, makin rendah hati, enggak sombong. Saudara-saudara, anak Tuhan semakin lama ikut Tuhan harusnya semakin kelihatan kerendahan hatinya. Dia bukan cuma ngomongnya jalani pelan-pelan begitu, oh bukan. Rendah hati nampak bukan cuma di sikap. Dengan tim, dengan orang lain, saudara-saudara, cara berkata kelihatan. Cara dia bantu yang lain, saudara-saudara, kelihatan. Orang kaya tidak semua sombong loh. Saya melihat banyak anak Tuhan yang kaya diberkati, masih mau angkat baki, saudara-saudara waktu Natal. Jadi mari kita mau makin rendah hati, amin. Apalagi kalau kita ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan, suka menyembah Tuhan. Saya nggak bisa lupa Amsal 28 ayat 5, makin rendah hati. Sebab orang yang mencari Tuhan ngerti. Saya ini apa sih? Gak ada apa-apanya kalau gak Tuhan yang pakai. Kalau gak Tuhan yang kasih kepercayaan. Makin bertambah rendah hati. Saya pelan di sini dengan banyak contoh. Makin tenang. Makin berhikmat. Jadi kalau bicara pun ya gak asal bunyi. Gak asal-asalan. Saudara-saudara, orang menilai. Lebih bijak. Semakin lama ikut Tuhan lebih bijak, lebih tulus.
melayani Tuhan, kerjakan apa saja benar untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Makin cinta Tuhan, bisa berkata amin. Iya, makin cinta. Jangan berkurang. Jangan malah berhenti cinta Tuhan. Nah, kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja berbakti, aduh berturut-turut rasanya ya. Mulai tanggal berapa itu? Tapi masih setia. Saya cuma bilang, ini jemaat tambah cinta Tuhan. Haleluya. Tambah takut sama Tuhan. Tambah takut, tambah hormat. Ya, tambah takut. Saya berharap takut sama Tuhan ada pada suami, pada istri, pada anak, pada orang tua, menantu, mertua, dan lain sebagainya. Teman bisnis, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tambah setia. Setia sama Tuhan, pasangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Sudah tambah setia. Itulah yang kita lihat dari Yesus bertambah besar. Bukan hanya di sana, tambah giat, tambah rajin, tambah semangat, tambah sungguh-sungguh. Saya sengaja tulis supaya nggak lupa. Tambah maju, ya, maju. Tambah ngoyot di dalam Tuhan, di gereja, di mana Tuhan percayakan. Amin. Ngoyot, nggak mudah ditarik sana, nggak mudah tarik sini, diiming-imingi. Sudah kita cari Tuhan. Kita ibadah di gereja mau nyembah Tuhan. Tambah ngoyot, tambah melekat dekat. Sebab keuntungannya untuk kita, kalau kita melekat sama Tuhan, saudara-saudara, maka ranting itu dipercayakan berbuah. Makin dekat, makin intim. Apalagi di hari-hari yang tak menentu. Mau cari ketenangan di mana? Kecuali dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, penuh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa yang lain. Tenang hati kita. Amin. Makin mengerti. Makin mengerti. Ngerti. Saudara-saudara, sebab anak kecil, ya mau disalah no ya apa, masih kecil nggak ngerti. Jangan sekali-sekali sama anak kecil dititipi barang yang mahal. Saudara-saudara, ya nggak ngerti. Tapi makin besar kita makin ngerti. Makin ngerti sebagai posisi di mana kita. Ya, makin ngerti sebagai gembala itu harus bagaimana sama sidang. Bagaimana pelayan Tuhan harus hidup. Sebagai jemaat dari sebuah gereja lokal, sudah kita ngerti. Itulah prinsip pertama, makin berbuah-buah. Jangan berhenti berbuah-buah. Paulus berkata, kalau aku hidup berarti menghasilkan buah, bekerja menghasilkan buah. Kalau tidak, lebih baik mati, dan itu dipandang sebagai keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan hidup orang benar, ingat, Amsal 4 ayat 18, makin terang, semakin terang, bertambah terang hingga rembang tengah hari. Titik. Berulang kali saya berkata, tidak direkomendasikan semakin turun, tambah turun, tambah turun. Enggak. Itu berarti Tuhan sangat berharap kepada kita. Kalau kita mati, pas lagi terang-terangnya. Lagi jadi anak yang sungguh-sungguh. Sebab tidak sedikit banyak anak Tuhan mulai dengan tancap gas. Tapi kemudian redup sampai mati di luar Tuhan. Dan ini jangan sampai terjadi. Makin sayang sama keluarga. Bisa berkata amin. Kelemahan kita adalah sama orang lain buai soro, tapi sama keluarga enggak. Nah, di tanggal 3 Januari 2021 kita mau berubah. Prinsip pertambahan, makin sayang, saudara-saudara makin baik, enggak makin jahat, enggak jong, ketemu ribut dan lain sebagainya. Tapi saya berhadapan dengan jemaat,
GPDI Jajak yang mengasihi Tuhan. Amin. Terus yuk bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ayat anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang kedua berarti seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita seperti Yesus. Mazmur 115, saya mau baca ayat ini. Mari, Mazmur 115 ayat yang ketiga. Ayat itu berkata demikian, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita enggak seperti Mazmur 115 ayat 3-8. Kita menyembah, kita percaya Yesus yang waktu jadi manusia, Allah itu, saudara-saudara, menjadi manusia makin bergerak, berubah, bertambah besar, dia hidup. Itu berarti kita yang percaya, kita yang menyembah dia seperti dia. Punya mata, bisa melihat. Kalau menyembah berhala tidak bisa. Ada mata tetapi tidak bisa melihat. Demikian orang yang percaya dan menyembah dia. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya menyembah Yesus yang makin bertambah besar. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua harus seperti dia. Saudara-saudara, kita mau bertumbuh, kita mau melihat. Bahkan saudara-saudara, inilah quote saya. Kita mau melihat bahkan yang orang lain tidak bisa lihat. Sebab Allah kita di dalam Yesus itu punya mata dan bisa melihat. Yang menyembahnya punya mata bisa melihat. Bahkan heran melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Saudara bisa mengerti ini? Kita harus bisa melihat. Saya bersyukur pulsa gereja tidak punya KWH meter, nggak punya bunyi titit, nggak pernah. Sebab ada yang bisa melihat apa yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Itulah artinya. Lampu padam atau lampu mati, saudara-saudara, ada yang ngurus. Dan masih banyak lagi di bidang yang masing-masing pas. Yang sana bisa melihat apa yang sana nggak bisa lihat, tapi yang sana bisa melihat, yang sini nggak bisa lihat. Itulah sebabnya jadinya gereja yang diberkati Tuhan. Bisa berkata amin. Sudah waktunya kita seperti yang Tuhan mau. Jangan punya mata nggak bisa melihat. Harus bisa melihat. Saudara-saudara, lama ya si nggak pergi gereja. Kita datang, kita berdoa. Saudara-saudara, ayo kembali. Itu namanya bisa melihat apa yang orang lain mungkin gak bisa lihat. Punya telinga. Jangan seperti gak punya telinga. Gak bisa dengar-dengar, gak bisa nurut seperti Hofni yang suka melawan. Sampai pendeta papanya sendiri dilawan. Saudara-saudara, dia suka melawan Tuhan dan firman-Nya. Cukup. Itu 2020. Sekarang, saudara-saudara, seperti Yesus, punya telinga. Dengar seruan jemaat GPD Jajak, cepat tolong. Nah, kita pun mau seperti dia. Punya telinga, bisa mendengar. Kita bisa menurut, kita bisa taat.
Seperti pagi ini saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini jemaat seperti Tuhan punya. Amin. Seperti Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, jadi punya kaki, dia bisa kerja untuk Tuhan. Kaki dalam arti yang lain, diberkati dengan kendaraan, bisa bawa teman-teman seiman lain. Ya seperti Yesus punya kaki berjalan. Enggak punya, bukan berarti sepertinya Mazmur 115 katakan punya kaki tapi enggak bisa jalan. Beda. Punya tangan karena Yesus hidup dan dengan tangannya dia bekerja melayani Bapa, melayani jiwa-jiwa. Kita yang menyembah pun seperti dia. Demikianlah jadinya orang yang membuatnya, orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan. Di mana kita mau seperti Yesus. Lahir dengan tujuan. Jangan, tidak ada seorang pun yang tahu ini. Bahwa setiap kita lahir untuk satu tujuan. Setiap kita lahir dengan tujuan ilahi. Jadi raihlah cita-cita kita di dunia ini. Tapi ingat, seperti Tuhan Yesus lahir dengan tujuan, lahir dengan tujuan. Saudara-saudara, semua ada tujuan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menerima Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ada itu Yohanes 3 ayat 16, tapi ada tambahan 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah itu maksudnya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita supaya orang lain diselamatkan. Selalu ada maksud. Kenapa Tuhan bekerja menggerakkan hati orang-orang Mesir yang bengis, yang jahat, yang memperbudak orang Israel 350 tahun lamanya itu. Lalu dengan mudahnya kasih emas, kasih perak, kasih kain-kain semua. Ayo wis cepet Tuhan sing jamah. Boro-boro dulu sudah memberi. Begitu nganggur gak kerja marah-marah. Sekarang kasih semua. Pasti ada maksudnya. Apakah maksudnya? Supaya di padang gurun orang-orang Israel dengan emas, perak, tembaga dan semua itu bikin kemah sembahyang. Supaya mereka beribadah. Maksud Tuhan memberkati mereka supaya mereka nanti memberkati kepentingannya Tuhan. Dari Tuhan loh. Kalau Tuhan gak jamah orang Mesir gak bisa. Selalu ada maksud ilahi. Dan saya berulang kali bersyukur tiap-tiap tahun. Ada terus bertambah. Anak-anak Tuhan yang memperhatikan Natal. Keperluan sekolah minggu, guru sekolah minggu. Aduh sudah. Saya memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Nah sekarang maksud tujuan yang melekat waktu Yesus lahir bertambah besar adalah supaya Yesus melakukan kehendak Allah. Ya, saudara-saudara, ada target dan Bapa dipuaskan. Sebab ada rundingan di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Anak itu Yesus berkata, utuslah aku. Utus untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa, selamatkan dunia dengan cara bagaimana? Lahir dulu, lalu saudara-saudara mati di kayu salib. Memang saudara-saudara, Bapa palingkan wajah, Allah palingkan wajah. Karena dosa dunia ditimpakan kepada Yesus di salib. Tapi dia puas. Sebab kehendak dan rencananya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya tergenapi dalam Yesus. Dia mati di kayu salib, sudah jadi korban. Gak salah dijadikan salah, dia dilukai, dideritakan begitu rupa. Asal itu prinsip
Pasti ada maksud kita lahir dengan tujuan ilahi. Saudara-saudara, waktu Yesus mau dibaptis air, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, sebab harus genap kehendak Bapa. Pada saat Yesus sudah dibaptis keluar dari air, maka ada suara berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dia cuma mau Tuhan Bapa senang. Seperti Yesus, kita mau seperti dia, asal Tuhan senang. Bukan asal saya selamat, bukan asal saya terlindungi, itu egois. Tapi mari saudara-saudara, asal Tuhan senang, dan dia nggak pernah tinggalkan, dia pelihara, dia jaga dengan baik, ya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu Yohanes 4 ayat 34. Seperti kita makan kebutuhan, seperti Yesus bertambah besar, itu berarti ayo jadikan kebutuhan kita melakukan kehendak Bapa. Ini dalam sekali. Kebutuhan kita selama ini diajar adalah makan, minum, pakai, dan seterusnya. Ngelencer, puaskan jiwa, dan lain. Tapi pagi ini seperti Yesus, kebutuhanku, makananku yang mengenyangkan, menyehatkan rohaniku adalah melakukan kehendak Bapakku. Saudara-saudara, dia berdoa supaya kalau boleh jangan lewati masa ini. Masa di mana dia akan maju ke salib, dideritakan. Tapi Yohanes 12 ayat 27, untuk itulah aku datang. Untuk inilah, saudara-saudara, aku lahir. Jadi prinsip pertambahan. Yang kedua, mari kita mau seperti dia, turut kehendak Bapa. Lama ya, lagu jadul mungkin, lagu orang-orang tua sebenarnya bermakna sekali. Saudara-saudara yang berkata, ku mau hidup turut kehendak Tuhan, sudah enggak lagi dinyanyikan. Kita lebih cenderung nyanyi berkat, kebaikan, kemurahan. Sudah waktunya kita jadi Kristen yang imbang. Yang imbang. Ya, makananku, kebutuhanku adalah menyenangkan hati. Jangan seperti Mephiboset. Apa yang terjadi dengan Mephiboset? Dalam 2 Samuel, beberapa ayat lagi saudara-saudara, 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, sebab pernah berjanji. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hambanya bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kenapa Mephiboset kakinya cacat? Sebab Samuel 4 ayat 4 mencatat ada satu keadaan di mana Saul kakeknya, saudara-saudara, terbunuh dan dia dibawa lari untuk disembunyikan oleh inang pengasuhnya, oleh orang dekatnya, dibawa lari lalu jatuh. Umur 5 tahun. Pada mulanya ini gambaran anak-anak Tuhan yang bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, menunjukkan ada perubahan yang lebih baik, menunjukkan ada pertambahan yang makin baik. Tapi saya tidak ngerti kenapa berubah tidak baik. Ada banyak anak Tuhan seperti Mephiboset, sudah pertama baik, menuju perkembangan, pertambahan, pertumbuhan yang baik. Tapi kemudian salah satunya oleh karena orang dekat, dia dijatuhkan atau jatuh, sudah cacat. Ya,
Mari kita bertambah lebih baik. Jangan saling menjatuhkan. Sudahlah, yang sepele-sepele nggak mempengaruhi keselamatan wis. Sudah, dan saya belajar bersyukur. Sorot lampu tadi saya duduk di sana kesentrum. Matanya kaget saya sudah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Masa mau dibesar-besarkan? Nggak masalah. Saudara-saudara, ya biar nggak ngantuk wis ada lampu muter-muter gitu aja. Jangan jadi masalah. Jangan jadi masalah. Sudah waktunya kita nggak besar-besarkan masa yang bukan masalah. Dijadikan masalah yang kecil jadi besar. Sudah waktunya tidak lakukan. Nggak masalah, biar nolak. Nggak mempengaruhi keselamatan. Sudah nggak usah cari-cari salah dan lain sebagainya. Sudah, dan ini dijatuhkan oleh orang dekat, inang pengasuh. Sehingga sejak itu, maaf bicara, cacat. Jalan yang timpang, bicara tentang tidak bisa berjalan dengan benar. Saudara-saudara, dan selalu dalam Alkitab sering ditulis seperti Ayub 29 ayat 15, Yeremia 31 ayat 8. Orang timpang dan orang buta berjalan bersama. Nah, jangan seperti Mephiboset. Dia enggak buta, maaf bicara. Dia bisa melihat, tapi jalannya enggak benar. Ini lebih parah, maaf bicara. Ya, yang ditulis oleh Ayub 29 ayat 15 masih bisa diterima. Ya karena enggak bisa melihat, ya jalannya enggak benar. Ya sudah manusiawi. Tapi dia bisa melihat, tapi enggak bisa berjalan dengan benar. Jangan seperti ini 2021. Ini lebih cilaka saudara-saudara. Sudah bisa melihat ini yang benar. Sudah tahu, sudah bisa melihat ini yang harus saya kerjakan. Tapi tetap jalannya enggak benar. Karena itu jangan seperti Mephiboset. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-13, karena kemurahan Daud raja itu, Mephiboset ini saudara-saudara dipanggil. Dia padahal ikut orang loh. Dia ikut orang. Belas kasihan orang. Nah sekarang dipanggil, ini kemurahan Tuhan yang besar, kemurahan raja besar. Harusnya dia bisa jadi raja menggantikan papa atau kakeknya. Harusnya. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara, dia sudah ini keturunan raja yang terbuang di Lodebar. Lodebar itu artinya nggak bisa ngomong. Ya apa? Hilang semua yang baik. Gara-gara papa, gara-gara kakek. Ini pesan penting untuk kakek dan papa. Untuk emak dan untuk ibu. Jangan sampai di kemudian hari anak cucu kita seperti Mephiboset. Gara-gara papa, gara-gara mama. Harusnya saya jadi raja. Tapi hilang. Ayo toh sungguh-sungguh. Bisa berkata amin. Nah kemurahan Tuhan dipanggil masuk ke istana. Saudara-saudara, saya tidak bisa bayangkan waktu dia lihat karpet merah, kalau ada karpet merah. Lihat takhta di mana sebenarnya dialah yang harus duduk di sana. Bukan Daud. Coba bisa bayangkan ini. Sakno, kalau papa sama engkongnya hidup, kakek dan bapaknya hidup. Duh, nyesel minta. Karena itu jadilah anak Tuhan yang punya prinsip pertambahan. Ya wis, terima kemurahan Tuhan, makan di meja raja. Ayat 13 kata, tetapi kakinya timpang. Sudah terima kebaikan, kemurahan raja di atas segala raja. Sudah, tapi tetap timpang. Tetap jalannya enggak benar. Tuhan tolong kita. Jangan sampai seperti Mephiboset. Kemurahan Tuhan bisa masuk 2021. Amin. Percaya Tuhan tolong kita ke depan. Amin. Tetap
jaga. Jangan sampai sudah terima semua yang baik di meja raja di atas segala. Nikmati kebaikan, kemurahan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi jalani tetap gak benar. Jangan. Jangan ya saudara-saudara. Jangan. Ayo, mari kita mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Anak-anak dengar nasihat firman Tuhan pagi ini. Jaga jalan tetap benar. Terus seperti yang Tuhan. Saya tidak meragukan. Banyak anak remaja pemuda juga yang mau komitmen. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Bapak, Ibu, Saudara dan saya di 2021 tahun di mana semakin mendekat Tuhan datang atau antikris lebih dulu menyatakan diri. Bisa lakukan prinsip pertambahan dan mau seperti Yesus. Kembali ke ayat Lukas 2 ayat 40. Dan anak itu bertambah besar. Itu berarti jangan Yesus hanya lahir di hati, di hidup kita. Itulah yang digembar-gemborkan. Biarlah Yesus lahir di hati dan hidup kita. Amin, saya setuju. Tapi terus izinkan Dia yang lahir di hati dan di hidup kita bertambah besar. Itu berarti Dia akan menguasai hidup kita. Yohanes Pembaptis berkata, Dia makin bertambah besar di dalamku, menguasai. Biar kehendak Dia yang menguasai kehendakku. Biar kepentingannya yang menguasai kepentingan. Biar kemauannya yang mengatasi kemauanku. Galatia 2 ayat 20 berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Saudara-saudara, jangan hanya Yesus lahir. Tapi biar Dia bertumbuh jadi besar. Bisa berkata amin? Biar Dia tambah besar. Tuhan mau kita biarkan, izinkan Yesus bertambah besar. Semakin besar Yesus, itu berarti semakin besar kuasanya buat kita semua. Amin. Kenapa tidak ngalami Tuhan? Bayi terus. Ada pembunuhan saja, dalam tanda petik dia harus digotong, dibawa ke Mesir. Ya memang manusia 100%. Tapi coba waktu semakin besar. Orang berkata, mana Yesus? Akulah Yesus, ngeblak. Jadi kalau Dia makin besar dalam kita, itu berarti makin besar pengaruhnya, kuasanya, dan semua yang Dia punya. Untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Mari kita mau ambil komitmen pagi ini. Tuhan, seperti Engkau, aku mau bertambah-tambah. Seperti Engkau, makin besar. Saya jemput semua kita berdiri, yang terutama dalam hidup ini. Makin bertambah. Makin bertambah. Seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama
puji Engkau, kami muliakan nama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kalau kami boleh mendengar firman-Mu kembali. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun 2021 ini. Ya, Kami mau seperti Engkau bertambah besar. Demikian kami sebagai Haleluya. anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, menjadi kerinduan kami ingin bertambah besar, bertambah mengasihi Engkau, mencintai Engkau, bertambah iman kami kepada Tuhan, bertambah-tambah kuat di dalam Engkau. ya, Kami ingin bertambah besar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, baik di dalam pengiringan kami, baik di dalam ibadah kami kepada Tuhan, bahkan di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. amin. Sehingga apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sesuai apa yang menjadi kerinduan kami, menjadi kerinduan Engkau ya Tuhan. Amin. Ingin kami menjadi berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sidang Tuhan, untuk keluarga kami ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan kami, sidang jemaat Tuhan. Di tahun 2021 kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Amin. Baik dalam iman, kasih, pengenalan kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau senantiasa ya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau kenal apa yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Yang sudah kami berbakti di awal tahun 2021 ini Tuhan. Supaya kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap menyembah Engkau. Amin. Kami tetap menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi keperluan kami, rumah tangga, pekerjaan keluarga kami serahkan kepada Tuhan saja ya Tuhan. Benar. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap hati kami. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh. Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus. Mari kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan bimbing kita. Ya Tuhan pimpin kita. Dan kita mau dipimpin oleh-Nya. Amin. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Itulah sebabnya kami percaya Tuhan mengenal tiap-tiap keberadaan dan kebutuhan kami. Tuhan mencukupkan, Tuhan menolong, Tuhan membimbing, menyertai. Terlebih Tuhan memampukan kami oleh Roh-Mu hidup makin hari, makin bertambah-tambah, makin seperti Tuhan Yesus. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah atas semua kami, keluarga besar GPDI Jajak,
sehingga kami aman dari mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa gelap. Nama dan firman-Mu dimuliakan. Serta kami pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati, Tuhan berkata. Amin.